Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Membangun Konteks, Menelusuri, dan Menganalisis Model Teks Proposal secara Mandiri. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Haji Hasna Faiza ARM Hum selaku dosen pengumpu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 8 beranggota 4 orang. Yang pertama ada Nashwa Kapila, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Naila Sarafina Bilqis. Yang ketiga ada Nur Pratiwi Ramadan Syaputri, dan yang keempat ada Nur Aini. Selanjutnya, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh teman kita yaitu Nur Pratiwi Ramadan Syaputri. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Nashwa yang sudah mempersilahkan saya. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan saya sedikit menjelaskan pengantar untuk teks proposal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ialah definisi dari teks proposal tersebut. Proposal pada dasarnya ialah usulan, rencana, maupun tawaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita kenal dengan KBBI, proposal sendiri memiliki makna ialah rencana yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja. Mengenai model dari teks proposal. Yang pertama, teks proposal penelitian. Proposal ini lebih sering digunakan di bidang akademis, misalnya penelitian untuk pembuatan skripsi, tesis, dan lainnya. Yang kedua, teks proposal kegiatan, yaitu teks yang berupa pengajuan rencana sebuah kegiatan, baik itu bersifat individu maupun kelompok, misalnya proposal kegiatan pentas seni budaya, dan yang lainnya. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya disilakan. Naila, saya akan menjelaskan tentang menelusuri dan menganalisis model teks proposal. Saya akan menganalisis hubungan pada setiap tahapan proposal penelitian. Dalam proposal penelitian terdapat pendahuluan, landasan teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan juga daftar pustaka. Nah, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan terlebih dahulu. Di dalam pendahuluan dalam teks proposal penelitian berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan juga hipotesis. Lalu ada landasan teori dan juga tinjauan pustaka. Landasan teori berfungsi untuk menyajikan ulasan teoretis dengan memformulasikan sintesis teori yang akan digunakan sebagai dasar pemecahan masalah yang diteliti. Sedangkan tinjauan pustaka berfungsi untuk menyajikan ulasan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang kemudian dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Lalu ada metodologi penelitian, yaitu berisikan waktu penelitian, lokasi penelitian, sumber data dari penelitian, dan juga alur penelitian. Nah, yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah model penelitian daftar pustaka yang diikuti secara internasional. Nah, pada umumnya, daftar pustaka secara internasional adalah menggunakan sistem APA dan juga sistem Harvard. Lalu, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nashwa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang menelusuri dan menganalisis model teks proposal bagian B, yaitu menganalisis struktur teks proposal kegiatan. Yang pertama ada pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan, pentingnya kegiatan itu dilaksanakan, tujuan, manfaat, dan strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kedua,
Tata laksana kegiatan. Tahapan yang menyajikan strategi yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Ketiga, penutup. Digunakan untuk menyampaikan harapan agar setelah diusulkan proposal kegiatan itu diterima dan menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan. Keempat, simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada proposal kegiatan. Untuk pembahasan yang keempat akan disampaikan oleh teman kita Nur Aini, dipersilakan. Membangun teks proposal secara mandiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, membuat rangkuman. Tujuan membuat rangkuman kegiatan agar dapat menguasai isi materi yang telah dijelaskan dan mengetahui bagian yang belum dipahami. Dan yang kedua, membuat tugas dan proyek tentang teks laporan secara mandiri. Dan selanjutnya aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, penggunaan diksi, yaitu pilihan kata yang tepat dalam teks proposal itu sangat penting agar memudahkan dalam penyampaian ide-ide yang jelas, dan juga penulis harus menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks dan audiens. Dan yang kedua, struktur kalimat, yaitu menggunakan struktur kalimat yang baik dan komunikatif agar memudahkan pembaca dalam memahami isi teks proposal tersebut. Dan yang ketiga, menggunakan teknik pengutipan. Penggunaan teknik pengutipan itu harus akurat, yang mana penulis harus mencantumkan sumber referensi yang benar agar dapat meningkatkan kredibilitas proposal dan integritas akademik proposal.